Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, pada hari ini video pembelajaran kimianya ya, saya akan mengulang sedikit beberapa materi yaitu mengenai penurunan tekanan uap larutan. Ya, oke. Seperti biasa ya. Kita mengerjakan ya. Jadi video pembelajarannya berisi yaitu soal dan pembahasan seperti biasanya ya. Bahkan ada beberapa dari sini nanti ada tipe-tipe soal yang biasanya kadang dari soal HUTS ya. Jadi tetap nanti saya berikan pembahasannya ya. Oke, baik. Segera kita mulai, yaitu soal yang pertama. Diketahui tekanan uap jenuh air pada suhu 25 derajat Celcius adalah 23,76 mmHg dan sebanyak 36 gram glukosa dilarutkan dalam 50,4 gram air. Yang ditanyakan, tentukan penurunan tekanan uap larutan tersebut. Oke. Biasanya ya seperti ini, kadang yang mengecoh adalah ada suhunya. Gitu ya. Nah, kemudian yang ditanyakan, tentukan penurunan tekanan uap ya larutan tersebut, nggak disebutkan suhunya lagi. Ya, biasanya kalau tipe seperti ini ya, maka penurunan tekanan uap larutannya pasti pada suhu yang sama juga. Ya. Jadi nggak mungkin nanti ada soal ya diketahui tekanan uap jenuh air yang bersuhu katakan di sini 25, kemudian yang ditanya penurunan tekanan uap larutan tapi yang suhunya 50 misalnya. Ya, nah itu nggak mungkin terjadi. Ya, jadi pasti suhunya akan sama. Ya, yaitu sama-sama 25. Itu ya. Nah, memang dari sini tidak disebutkan, tujuannya biasanya untuk mengecoh kalian. Gitu ya. Nah, kemudian mungkin sebagian sudah masih ingat bahwa glukosa MR-nya 18 dan air MR-nya, glukosa MR-nya 180 dan air MR-nya 18. Ya, nanti bisa ditulis di bagian yang diketahui. Oke. Baik, saya tulis dulu pembahasannya. Ya, yang pertama yaitu glukosa, maka sifatnya non-elektrolit. Baik. Kemudian P0-nya 23,76. Ya, mohon maaf di sini saya ada sedikit salah penulisan. Yang betul mmHg, gitu ya. Saya menuliskannya ya, mohon maaf, cm. Ya, yang betul mmHg. Oke. Baik. Kemudian glukosanya 36 gram dengan MR 180, saya tulis di sebelahnya. Kemudian airnya 50,4 gram dengan MR 18. Oke, baik, yang ditanyakan adalah penurunan tekanan uap larutan. Oke, ada kata penurunan. Baik. Nah, pertama kita hitung molnya glukosa terlebih dahulu. Oke, yaitu 36 tinggal dibagi 180 ya, sehingga ketemunya 0,2 mol. Baik, kemudian airnya kita hitung mol dari airnya, yaitu 50,4 dibagi 18, sehingga ketemunya adalah 2,8. Oke. Nah, kalau sudah, karena yang ditanyakan penurunan tekanan uap larutan dan jenisnya adalah glukosa, maka kita pakai rumusnya ini. Delta P sama dengan mol yang terlarut. Itu ya, karena terlarutnya glukosa, maka saya tulis mol G, maksudnya glukosa. Ya, per molnya glukosa ditambah molnya air, baru dikalikan P0. Gitu ya, sehingga glukosanya kita masukkan nilainya 0,2 di atas, sehingga bentuknya seperti ini, 0,2 di atas per 0,2 kembali ditambah 2,8. Baru dikalikan 23,8.
Oke. Kemudian 0,2-nya tetap di atas. Nah, ini kan kalau dijumlah 3 ya. Nah, 23,76 kalau dibagi yang di bawah ini hasilnya adalah 7,92. Ya, jadi tinggal dikalikan sehingga ketemunya adalah 1,584. Oke. Ya, mohon maaf saya salah penulisan ya. Bukan ATM melainkan harusnya mmHg. Gitu ya. Oke, baik. Ya, karena tipe soalnya HUTS gitu ya. Jadi mungkin saya mengambil ada beberapa yang kebiasaan memakai ATM kadang ya. Jadi mohon maaf ya. Jadi saya hanya salah dalam penulisan satuannya saja ya. Tapi secara perhitungan ini sudah benar gitu ya. Jadi mohon maaf sekali lagi CMHG-nya ini maksudnya adalah mmHg sesuai yang ada di sini ya. Kemudian nilainya ini sudah benar ya, bisa dihitung kembali ya, yaitu nilainya 1,584. Satuannya sekali lagi bukan ATM melainkan mmHg. Ya, jadi nanti satuannya tinggal mengikuti. Oke. Baik, saya lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, sebanyak 10 gram zat Y bersifat non-elektrolit dilarutkan dalam 180 gram air pada suhu 25 derajat Celcius. Ternyata tekanan uap larutan turun 0,2 mmHg. Jika tekanan uap air murni adalah 25,20 mmHg, tentukan massa molekul relatif zat Y. Oke. Baik, karena Y sifatnya, sekali lagi dilihat di sini, adalah non-elektrolit. Oke. Saya tulis terlebih dahulu zat non-elektrolit di dalam air. Oke. Kemudian zat Y sebanyak 10 gram, MR-nya yang ditanya nanti. Kemudian airnya 180 gram, saya tulis dulu, MR-nya 18. Oke, kemudian ya delta P sama dengan 0,2 mmHg. Ya, perhatikan di sini ada kalimat tekanan uap larutannya turun. Ya, 0,2 mmHg. Berarti angka 0,2 itu adalah miliknya delta P. Oke, kalau kalian mau menulis P, boleh, tapi dengan cara, yaitu angka yang ini besar ini, 25,20, kalian kurangi 0,2, baru itu P. Kalau mau. Ya, jika tidak mau, ya sudah, nggak apa-apa. Berarti yang ditulis delta P-nya saja, ya, senilai 0,2. Oke. Baik. Kemudian saya lanjutkan dulu. Di sini ada kalimat tekanan uap air murni. Ya, berarti adalah P0-nya. 25,20 mmHg. Oke, yang ditanyakan adalah MR dari Y. Ya, zat Y-nya tadi. Oke. Kemudian ya, kita hitung mol dari Y-nya terlebih dahulu. Ya, karena masanya 10 dan MR yang ditanya, ya sudah, maka saya tuliskan 10 per MR. Ya, satuannya mol gitu aja. Jadi 10 per MR. Oke, kemudian airnya, mol dari air 180 dibagi 18. Yaitu ada 10 mol. Ya. Nah, kalau sudah baru kita masuk ke rumus delta P-nya. Ya, delta P sama dengan mirip seperti soal yang pertama tadi, yaitu ya, kalau tadi pakainya glukosa, ini adalah dia bilangnya zat Y, ya sudah. Glukosanya seperti soal nomor di awal tadi, ya, saya ganti jadi mol Y. Per mol Y lagi ditambah mol dari air. Ya, baru dikalikan dengan P0. Oke. Mol Y-nya yaitu senilai ini 10 per mR. Ya. Sehingga tinggal kita masukkan delta P-nya sesuai yang ada di
sini 0,2. Ya, saya tulis dulu 0,2. Mol Y-nya adalah 10 per mr. Ini juga sama 10 per mr. Mol airnya adalah 10. Ya, baru dikalikan P0-nya 25,2. Oke, kita lakukan perkalian silang. Nah, yang 0,2 kita kalikan yang ada di bawah. Ya. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Ini kita kalikan yang ada di bawah. Jadinya seperti ini, 2 per mr ditambah 2. Saya pelan-pelan kita masukkan ke sini. Ya, 0,2 kali 10 berarti 2 per mr. Ya, 0,2 ditambah. Jadi ada plusnya mengikuti. Terus 0,2 kali 10. Berarti 2. Terus yang ada di atas 10 per mr kali 25,2. Itu 252 per mr. Oke, bisa paham ini ya. Kalau sudah, yang ada mr-nya kita buang ke kanan. Sehingga 2 sama dengan, nah ini kan dikurangi 2. Paham ya? Ini pindah ke kanan jadi minus. Ya, berarti 252 dikurangi 2. Maka tinggal 250 per mr sama dengan 2. Paham ya? Sehingga nilai mr-nya ketemu 125. Ya, nah dengan demikian mr dari zat Y ketemunya adalah 125. Oke. Baik, soal berikutnya. Nah, soal berikutnya adalah tipe HOTS. Ya, yang ditanyakan hitung tekanan uap 0,2 mol larutan NaOH dalam 90 gram air, gitu ya. Jika tekanan uap air murni pada suhu tersebut adalah 100 mmHg. Oke, saya tulis terlebih dahulu. Karena NaOH maka sifatnya adalah elektrolit kuat, gitu ya. Kemudian mol dari NaOH adalah 0,2. Ya, di soal sudah langsung diketahui molnya. Kemudian airnya 90 gram ya dengan mr 18. Oke. P0-nya adalah 100 mmHg. Baik, kemudian yang ditanyakan tekanan uap jenuh larutan. Ya, perhatikan yang ditanyakan tekanan uap jenuhnya. Dia bilang langsung tekanan uap larutan NaOH. Ya. Baik. Pertama kita cari molnya air terlebih dahulu. Ya, karena NaOH molnya sudah ada. Sehingga 90 dibagi 18. Bisa ya, 90 itu gramnya, 18 adalah mr-nya. Sehingga ketemunya 5 mol. Oke. Kemudian, nah karena NaOH dia adalah elektrolit kuat, ya kita ionisasikan terlebih dahulu menjadi Na positif ditambah OH negatif. Oke. Kalau sudah, maka nilai N-nya sama dengan 2. Ada 2 ion, 1 ion positif dan 1 ion negatif. Sehingga ionnya ada 2. Oke, yang dihitung banyaknya ion ya. Jangan muatannya yang dijumlah. Kalau muatannya dijumlah hasilnya 0. Tapi sekali lagi ingat yang ditanyakan adalah banyaknya. Jadi yang positif ada berapa? Ada berapa buah gitu ya. Yang negatif ada berapa buah. Nah, lalu yang dijumlahkan adalah masing-masing banyaknya. Jangan muatannya. Ya, kadang siswa ada yang salah paham. Oke. Kalau sudah, saya lanjutkan dulu. Nah, karena elektrolit kuat, sifatnya kuat, maka nilai I-nya akan sama dengan nilai N-nya. Sehingga dengan demikian nilai I-nya adalah 2. Oke. Nah, tipe soal seperti ini, cara mengerjakannya ada 2 cara. Gitu ya. Maka saya tunjukkan dulu. Cara yang pertama, kalian mungkin mau menghitung dari delta P-nya. Boleh. Gitu ya. Sehingga dirumuskannya seperti ini. Delta P sama dengan mol dari NaOH dikalikan dengan I per mol NaOH dikalikan dengan I ditambah mol dari air baru dikalikan P0.
Gitu ya. Nah, jadi diingat-ingat khusus untuk delta P yang dikalikan I adalah mol milik zat yang elektrolit. Gitu ya. Jadi mungkin saya mohon maaf, mungkin di awal video pembelajaran tentang penurunan tekanan uap larutan ini, ya saat saya menyampaikan rumus, mungkin saat itu saya ada yang salah menerapkan pengalian I pada tekanan uap larutan, gitu ya. Karena saat itu saya baca referensinya mungkin kurang teliti, gitu ya, sehingga I-nya itu biasanya ya ini semua saya kurung langsung kalikan I. Nah, ternyata salah, nggak seperti itu. Gitu ya. Maka mol yang mengandung zat elektrolitnya itu yang harus dikalikan dengan I. Karena molnya ada di atas dan ada di bawah, maka masing-masing harus dikalikan I-nya. Gitu ya. Baik, kalau sudah, kita kembali ke sini, sehingga delta P sama dengan molnya NaOH itu 0,2 mol. 0,2, I-nya kan 2. Yang warna biru ini, ya, cuma saya kurung di sini. Kemudian yang ini saya tulis kembali, plus 5. 5 miliknya air. Baru dikalikan dengan 100. Itu ya. Sehingga kalau kalian hitung, bentuknya seperti ini, saya rapikan. 0,4 per 0,4 tambah 5 kali 100. Ya, sehingga kalau kalian hitung, ya mungkin sedikit pembulatan, ketemunya 7,4 mmHg. Oke, ingat yang ditanyakan P-nya. Sehingga P sama dengan P0 dikurangi delta P. Ya, sehingga 100 dikurangi 7,4, maka ketemunya 92,6 mmHg. Ya, baik. Pak, cara yang kedua gimana? Oke, cara yang kedua, baik di slide berikutnya, ya. Nah, ini saya tulis kembali, ya, sehingga tidak saya beri animasi, ya. Molnya air adalah 5 mol, kemudian NaOH-nya tetap seperti tadi, ada 2 ion, nilai I-nya adalah 2. Oke, baik. Cara yang kedua, kalian tetap pakai rumus, langsung pakai rumus P-nya. Nah, cuma perhatikan, karena P itu pelarutnya di atas. Berarti mol air di atas per, ya, yang di bawah adalah mol NaOH-nya. Ya, maka hanya mol NaOH-nya saja yang dikalikan I. Ditambah mol dari air. Ya, lalu dikalikan P0. Oke, sekali lagi gitu ya. Jadi I-nya itu mengikuti mol atau molalitas milik dari zat yang mengalami elektrolit kuat atau elektrolit yang lemah. Jadi pengalinya di situ. Seandainya zatnya non, ya pasti nggak akan dikalikan. Ya, oke, baik. Kalau seperti ini sama dengan molnya air kan 5, sehingga 5-nya di atas per yang bawahnya NaOH-nya tadi 0,2, masih ingat ya. Kemudian I-nya 2 plus molnya air lagi yaitu 5. Oke, nah sehingga kalau kalian hitung bentuknya seperti ini. Ya. Nah, lalu hasilnya adalah 92,6. Ya. Kalau kalian menghitung pakai kalkulator, ini nanti ada pembulatannya. Ya, mungkin seandainya kalian menghitung pakai kalkulator, ketemunya nanti 92,59 sekian berapa gitu. Ya, maka kalau kita bulatkan maka hasilnya mendekati. Ya, nggak apa-apa. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi untuk zat yang elektrolit, ya maka contohnya seperti ini. Ya, kemudian bisa dikerjakan dengan 2 cara. Yang pertama, boleh mencari delta P-nya terlebih dahulu, gitu ya. Tapi ingat, setelah delta P-nya ketemu, baru pakai selisih, yaitu 100. Ya, dalam soal ini tentunya 100 dikurangi delta P-nya tadi. Ya, atau mau pakai cara yang kedua di slide yang ini, ya, yaitu langsung menghitung nilai P-nya. Oke,
Oke, bisa difahami ya dari sini ya. Jadi nanti videonya bisa diputar, diulangi atau mungkin sambil sambil diberhentikan sejenak ya, bisa ditulis kembali. Oke. Baik, soal berikutnya. Soal yang terakhir. Pada suhu 30 derajat Celcius dalam 342 gram air sebanyak X gram MgSO4 dengan MR 120 gitu ya, dimasukkan X gram maksudnya MgSO4 sehingga terjadi penurunan tekanan uap sebesar 1,4 mmHg. Jika tekanan uap air pada suhu tersebut adalah 28, maka berapakah nilai X-nya? Oke. Baik, saya tulis Z-nya dulu, MgSO4, maka elektrolitnya kuat. Oke. Kemudian airnya sebanyak 342 gram dengan MR 18. Kemudian MgSO4-nya nilainya sebanyak X gram. Ya, di soalnya dibilangnya X, MR-nya 120. Oke. Kemudian delta P-nya 1,4 mmHg. Ini. Kemudian P0-nya, saya langsung tulis sebelahnya. P0-nya 28 mmHg. Nah, yang ditanyakan adalah masanya. Gitu ya. Oke, mohon maaf, ini harusnya saya tulisnya GR atau nilai X-nya. Ya. Oke. Baik. Kita hitung molnya air terlebih dahulu, yaitu 342 dibagi 18. Itu ya, 342 dibagi 18 sehingga ada 19 mol. Oke. Kemudian kalau sudah, nah saya tuliskan dulu MgSO4 sama seperti halnya tadi NaOH, kita uraikan terlebih dahulu menjadi Mg2+ ditambah SO4 2-. Kemudian nilai N-nya ada 2 ion. Oke. Nah, sehingga seperti tadi, nilai I-nya akan sama dengan N. Ya, karena elektrolit kuat. Oke, sehingga I-nya 2. Oke, kalau sudah, maka masuk ke rumusnya. Nah, karena di sini yang diketahuinya delta P, kita bisa pakai delta P-nya. Ya, yaitu mol dari MgSO4 dikalikan I. Per, di bawahnya ditulis kembali. Mol dari MgSO4 dikalikan I ditambah mol dari air. Baru dikalikan dengan P0. Oke, kita masukkan pelan-pelan. Delta P-nya adalah 1,4. Ya, saya tulis di bawahnya 1,4. Kemudian mol dari MgSO4 itu ini X per 120. Kali I-nya yaitu 2. Sehingga saya nulisnya di sini X per 120 kali 2. Yang bawah juga sama. X per 120 kali 2. Ya, mol airnya 19 plus 19. P0-nya adalah 28. Oke. Nah, kalau sudah, yang 1,4 saya kalikan dengan yang ada di bawahnya. Sehingga ya bentuknya seperti ini. Ya, sambil saya jelaskan, maka 1,4 kali yang di bawah X per 120 kali 2. Sehingga ketemunya 2,8. X yang di atas ya, pernya tetap sama 120. Kemudian 1,4 kali 19 ya, maka ketemunya 26,6. Kemudian yang di atas ini X per 120 kali 2, terus kali 30. Mohon maaf, kali 28. Ya, berarti kan 28 kali 2. Yaitu 56X per 120. Ya, nah kalau sudah sama seperti di slide keberapa tadi, kan ada hitungannya. Yang ada X-nya, kita pindah ke kanan. Sehingga 26,6-nya tetap, ya. Yang 56 dikurangi ini 2,8. Ya, sehingga ketemunya 53,28.
X per 120. Nah, maka nilai X-nya kita bisa hitung, yaitu perkalian silang lagi, gitu ya. Maka 26,6 kalikan 120 dibagi dengan 53,2. Ya, ini kalau kalian hitung, ya maka ketemunya adalah 60 gram. Ya, maka nilai X-nya bisa langsung ketemu. Ya. Baik, ya. Ini memang tipe soal yang HOTS sehingga memiliki tingkat kesulitan yang lebih daripada soal yang biasanya, gitu ya. Sehingga jika tidak mengerjakannya tidak berhati-hati, ya pasti nanti kalau nggak hasilnya angkanya jelek, gitu ya, biasanya nanti akan malah semakin bingung, gitu ya. Sehingga metode mengerjakannya sekali lagi di tiap-tiap penyelesaian harus dikerjakan dengan hati-hati dan juga dengan teliti, gitu ya. Oke, baik, sampai di sini dulu video pembelajarannya. Semoga bisa membantu siswa-siswi sekalian dalam proses belajarnya, gitu ya. Karena beberapa soal juga sudah saya berikan, ya. Semoga bisa membantu dalam proses belajarnya yang ada di sekolah, gitu ya. Baik, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya dengan bab yang lain, ya. Tapi masih mungkin di sekitaran bab sifat kolegatif larutan, gitu ya. Baik, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.